Dan kuah lontong kita sudah mateng. Lihat sahabatku, kuahnya secakap ini. Tuh, kalau untuk dijual kira-kira bakal laris manis kan? Kita kasih sayurnya yang banyak. Wow. Halo sahabatku, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Kali ini aku mau memasak kuah lontong. Kuah lontong ini adalah dagangan harian mama aku waktu mama aku masih di Bangka. Dulu lontong mama aku tuh cukup terkenal, banyak banget yang pesen kalau mama aku jualan. Dan kali ini aku mau bagikan buat kalian semua kuah lontong dagangan mama aku. Gimana cara memasaknya? Ayo kita mulai. Chefnya abal-abal, resepnya original. Pertama-tama kita mau potong-potong daging sapi. Ini aku gunakan daging sapi bagian sengkel. Jadi ini adalah ciri-ciri daging sapi bagian sengkel yang paling cakep sahabatku. Dia bulat gitu ya. Biasanya restoran Jepang suka banget pakai bagian ini. Daging sengkelnya kita potong dengan ketebalan 2 cm. Seperti ini ya. Biasanya restoran hotpot, all you can eat, ramen, nah pakai daging sengkel bagian ini. Jadi kalau sahabatku makan di restoran hotpot, ini adalah bagian yang paling favorit. Siapa yang suka makan daging sengkel? Biasanya sih mereka potong tipis-tipis ya. Daging sapinya ini kita potong dadu-dadu, kotak-kotak. Kurang lebih segini ya sahabatku. Ini 1,5 cm kali 2 cm. Nanti begitu mateng dia akan menyusut menjadi lebih kecil potongannya. Aku akan potong sampai semua daging sapi ini selesai. Seperti ini potong daging sapinya sahabatku. Selanjutnya kita mau kupas bengkoang. Sahabatku lihat bengkoang ini gede banget ya. Jadi kalau beli bengkoang pastikan beli yang cakep kayak gini. Dia bentuknya rada gepeng. Dan bengkoang ini masih muda banget. Ini sepertinya masih bisa gede lagi ya. Hanya saja ini sudah dipanen sama petaninya. Kalau beli bengkoang jangan beli yang lancip-lancip. Beli yang gepeng-gepeng dan kulitnya yang masih mulus. Kalau yang gepeng-gepeng gini dia manis dan nggak banyak serat. Sudah selesai aku mengupas bengkoangnya. Selanjutnya kita mau cuci bengkoangnya. Kita mau potong-potong bengkoangnya. Bengkoang ini kita potong kurang lebih 3 mili kali 3 mili kali 4 cm panjangnya. Atau sesuaikan dengan selera masing-masing ya sahabatku. Jadi kalau sayur ketupatnya mama aku nggak pakai pepaya muda, juga nggak pakai labu siam. Pakainya bengkoang dan wortel, juga kentang. Hanya saja kali ini aku nggak pakaiin kentang. Aku kurang suka menggunakan kentang. Karena kalau dipakein kentang, suka cepat kental kuahnya. Seperti ini ya sahabatku. Selanjutnya kita mau potong-potong bengkoang. Wortel. Wortelnya ini kita potong sebesar bengkoang yang tadi ya sahabatku. Kita akan potong wortelnya sampai semuanya selesai. Seperti ini wortelnya ya sahabatku. Selanjutnya kita mau siapin bumbu-bumbunya. Ini ada cabai keriting. Ini seberat 100 gram. Untuk rasa pedasnya sesuaikan dengan selera ya.
Pakaiin bawang merah dan bawang putih. Sebelumnya bawang merahnya ini kita potong kecil-kecil dulu supaya dia gampang hancur ketika di blender nanti. Bawang putihnya juga ya. Banyak banget yang bilang, kenapa mau di blender masih juga dipotong kecil-kecil? Ini adalah kebiasaan aku. Jadi kalau aku suka nyiapin bumbu, suka aku kecil-kecilin dulu kayak gini. Menurut aku lebih cepat halus. Khususnya untuk bawang putih dan kemiri ya. Kadang-kadang kalau ditaruh utuh, suka masih ketinggalan 1-2 butir yang kayak masih utuh gitu sahabatku. Aku pakaiin serai. Serainya juga dipotong kecil-kecil ya. Serai ini opsional sahabatku. Boleh digunakan, boleh juga enggak. Pakaiin lengkuas. Ini lengkuasnya kurang lebih 30 gram. Pakaiin kunyit. Kunyitnya jangan kebanyakan, nanti pahit. Cukup sekitar 20 gram aja. Ini dia nih yang harus banget dihancurin sebelum dimasukin ke blender. Karena yang udah bumbu yang lain udah halus banget. Dia sendirian doang nih yang bulat utuh di dalam blender. Kita pakaiin terasi panggang juga sahabatku. Kita kasih sedikit air supaya muternya gampang. Sudah halus. Kita masukkan bumbu yang sudah di blender halus. Kita tambahkan dengan 5 lembar daun salam. Kita aduk-aduk dulu sampai airnya menyusut. Nanti baru kita masukin minyak. Tujuannya supaya nggak nyiprat kemana-mana. Jadi kita mau habisin dulu airnya sahabatku. Sahabatku lihat, ini airnya sudah habis ya. Jadi tipsnya ada di sini. Ketika kita tumis bumbu yang kita blender menggunakan air, habiskan dulu airnya, nanti baru kita masukkan minyak. Dan kita tidak perlu menggunakan minyak yang terlalu banyak. Tuh, jadi menumisnya enggak nyiprat sedapur-dapur ya sahabatku. Saya sudah mempraktekkan cara menumis ini cukup lama. Jadi kalau kita numis masih banyak air itu bakal nyiprat. Kita tumis lagi sampai benar-benar harum. Bumbunya sudah harum, ini sudah pecah minyak. Kita masukkan ketumbar bubuk dan jinten bubuk. Ini sudah aku gabung jadi satu ya, ketumbar bubuk dan jinten bubuknya. Bumbu ini akan aku angkat sebagian, kurang lebih sekitar 3/4 bagian. Sisanya daging sapinya akan aku tumis dengan bumbu yang sedikit. Kenapa bumbu ini aku sisihkan sebagian? Karena nanti daging sapinya ini akan aku presto. Jadi bumbu yang sudah ditumis ini nggak boleh di presto kelamaan sahabatku, karena aromanya akan berkurang. Kita tumis sampai airnya menyusut. Air dalam daging sapinya sudah habis keluar. Ini udah harum banget sahabatku. Selanjutnya kita masukkan ke panci presto dan kita masukkan air. Agak banyak kuahnya nggak apa-apa. Dan ini akan kita presto selama 10 menit terhitung sejak panci prestonya berbunyi. Ini sudah 10 menit kita presto daging sapinya. Matikan kompor, jangan dibuka. Tunggu sampai uapnya turun, nanti baru dibuka. Kita mau periksa. Ini sudah aman dibuka ya. Sahabatku, kita mau cek. Tuh,
Dagingnya sudah lembut ya, ini sudah empuk. Ciri-cirinya kita potong pakai sendok begini udah mau putus. Ini sudah lembut, sudah empuk dagingnya. Kita nyalakan kembali api kompornya. Masukkan bengkoang yang sudah kita potong-potong. Masukkan wortel yang sudah kita potong-potong juga. Masukkan kembali bumbu yang kita tumis tadi, yang kita sisihkan ya. Jadi rahasianya, bumbu jangan di presto terlalu lama. Nanti aromanya jadi rusak. Jadi kalau kita mau presto daging, kita sisihkan dulu sebagian, nanti baru kita tambahin ketika dagingnya sudah empuk. Masukkan garam, kasih micin, kasih gula pasir. Kita masak lagi sampai mendidih kembali, sampai wortel dan bengkoangnya empuk. Kuahnya sudah mendidih kembali. Terakhir kita masukkan santan. Santannya ini sudah aku masak sebelumnya. Jadi ini sudah panas. Kita nggak perlu masak terlalu lama lagi. Ini penuhnya pas ya sahabatku. Ini hati-hati, jangan sampai meluap. Ini harus diaduk terus ya sahabatku, supaya santannya tidak pecah. Dan ini masaknya sebentar aja, jangan kelamaan. Karena kalau masak kelamaan, santannya malah jadi minyak. Ini sudah mendidih kembali. Dan kuah lontong kita sudah mateng. Kita mau kasih kuah. Lihat sahabatku, kuahnya secakap ini. Tuh, kalau untuk dijual kira-kira bakal laris manis kan? Kita kasih sayurnya yang banyak. Wow. Sahabatku, lihat kuah lontongnya super cakep. Ini harum banget. Tapi sebelum aku makan, aku mau kasih tahu di resep kali ini aku tidak melengkapi dengan kerupuk, dengan sambal asam. Jadi biasanya tuh ada sambal ebi, ada kerupuk, dan ada bawang goreng. Karena hari ini udah terlalu malam, aku tidak mempersiapkannya. Jadi aku makan yang seadanya. Bagi sahabatku nanti kalau mau masak, siapin ya kerupuk gitu, sambal asem dan bawang goreng dan apa saja yang ingin ditambahin. Bisa juga pakai telur rebus. Aku sudah nyeces-nyeces nih sahabatku. Sudah nggak sabar pengen mencobanya. Karena aku sudah lapar. Dan aku hampir lupa kasih tahu kamu sahabatku. Lontongnya ini aku bikin sendiri ya. Nanti kamu bisa nonton videonya. Sebelum aku posting resep kuahnya ini, sudah ada aku posting resep cara bikin lontongnya. Ini aku belajar langsung dari tukang lontong yang biasa jualan lontong di pasar subuh. Oh my god. Ini beneran ya sahabatku. Daging sapinya udah empuk banget. Ini ya, sayang banget nggak punya kerupuk, nggak punya sambal asam. Kalau ada itu bakal pung gitu, cakep banget. Semoga sahabatku bisa memasak kuahnya. Jadi kuah lontong satu ini itu jarang ada yang masak. Kalau kamu jualan lontong pakai resep ini adalah resep legendaris punya mama aku. Ya, semoga sahabatku bisa mendapatkan ide jualan lontong sayur Aji Jebus. Buat kamu yang baru join, buruan subscribe, nyalakan belnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Hao Ce Sen Jinping.